Puji Tuhan, kasus saya yang tadinya udah tersangka kembali jadi saksi. Setelah saya gigih berjuang, akhirnya sebentar lagi akan dapat surat menjadi TSK. Abang sendiri melihat berita atau kabar ini seperti apa, Bang? Ya, yang pertama begini, aku ngelihatnya kita berangkat dari ini dulu ya, dari penahanannya dulu ya. Itu dia teriak-teriak. Nah, teriak-teriak itu sebenarnya kan nggak boleh. Artinya apa? Artinya dia tidak menghargai yang namanya bapak-bapak kejaksaan. Itu sangat-sangat nggak boleh gitu. Tolong dihargain, kooperatif lah. Kayak saya kemarin sidang, saya sangat-sangat kooperatif. Dipanggil jam 1, saya jam 12 sudah datang. Malah begitu saya nyampe di pengadilan, saya WhatsApp jaksanya, "Bang, izin saya udah sampai, kita sidangnya jam berapa, Bang? Izin, Bang, saya masih sidang." Padahal udah lewat tuh waktunya tuh. "Oke, Bang, saya tunggu ya." Nah, begitu udah jam 1, dia WhatsApp, "Bang, udah siap, ready." Langsung saya datang. Sampai hakimnya pun muji saya. Gak pernah saya terlambat. Gak pernah nyeleneh gitu. Nah, dia nyelenehnya kemarin itu kalau kayak sidang pertama kemarin, kembali lagi ke adab dan etika ya. Kembali lagi ke adab dan etika. Ya, kalau menurut gua, tolonglah dihargain. Jangan semena-mena kita berbicara seenak jidat kita seperti di luar. Ini beda konteksnya. Kalau di luar sih oke, lu mau ngomong apa aja oke. Asal jangan menyakiti hati orang. Ini kan institusi, harus dihargain gitu loh. Karena ada SOP-nya semua. Seperti itu. Tapi sedikit agak kesel gak sih, Bang, mungkin ketika gayanya nyeleneh pada saat pembacaan pendakwaan dan juga kayak seolah-olah dia yang lebih tahu hukum gitu, netizen bilangnya. Bang sendiri melihatnya gimana? Nah, itu dia kebodohannya dia. Artinya gini, dakwaan itu tidak mungkin dibuat secara sembarangan. Pasti dilihat dari mulai perkara, apa ini peristiwanya, itu kan disusun rapi, nggak sembarangan juga. Dan bapak-bapak jaksa itu kan ibaratnya masalah hukum itu udah ngerti, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia bilang, ditanya majelis hakim, apakah Anda mengerti masalah dakwaan ini? Enggak. Kalau menurut gue itu sih ngada-ngada ya, ngadi-ngadi ya. Bang, agak turun dikit mikir. Miknya. Nah, mulutnya bisa tekan. Nah, Bang, kemarin kan sempet yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit nih. Banyak anggapan netizen seperti drama nih supaya bisa hirup udara bebas. Jadi melihatnya gimana, Bang, ketika Kalau itu menurut saya mungkin saja dia sakit, ya kan? Mungkin saja dia sakit butuh perobatan. Itu isi aku netral ya. Ya kita berpikirnya positif aja. Mungkin dia sakit atau enggak. Kalau misalnya minta ke rumah sakit ya oke aja sih menurut aku ya. Enggak juga menurut aku supaya lu enggak juga sih. Menurut aku ya wajar-wajar aja sih kalau memang dia sakit loh ya. Tapi kan cuma sehari ya. Dan kata pengacaranya malah dia lebih senang hidup di rutan karena di rumah sakit itu juga sulit untuk mendapatkan apa aja diminta gitu. tapi emang secara hukum memang diperbolehkan, Bang, ya kalau ketika Ya. Kalau sakit itu hak kita kan, apalagi memang kalau sakit itu diperiksa di dalam dulu. Ketika memang di dalam untuk mengharuskan kita untuk dirawat, ya sah-sah aja. Nah, Bang, berbicara drama, kemarin juga sempat viral asistennya beliau membelikan pizza 200 porsi dan juga nasi padang. Lu sendiri melihat seperti apa sih, Bang? Norak. Sedang dibikin konten seperti itu gimana? Noraknya kenapa? Gini loh, tidak semua kebaikan yang harus kita umbar ke orang lain. Cukup kita yang tahu. Kalau misalnya memang lu membelikan pizza, katakanlah nasi padang segala macam, cukup lu yang tahu, gitu loh. Supaya apa? Jangan orang melihatnya ini jadi konten lagi nih, drama lagi nih, drama apa lagi lu muncul ini. Kalau menurut gue itu sangat disayangkan sekali, gitu loh. Kita pun sering kasih makan orang kok kita diem-diem, gitu. Kalau menurut aku sih dia agak sedikit norak, tapi buat mereka mungkin nggak norak ya, gitu. Tapi kira-kira ada permintaan dari dianya juga nggak sih, Bang, untuk dibikinin konten kayak gitu?
atau mungkin inisiatif? Kalau feeling gua sih, kalau saya yang ditanya. Kalau menurut gua pasti ada komunikasi antara mereka supaya ada pencitraan. Ujung-ujungnya ke pencitraan sih menurut gue ya. Tapi kembali lagi, kalau menurut dia bagus, sok silahkan. Tiap hari aja dikasih pizza supaya narapidana di sana kan sehat ya kan, nasi padang gitu. Nah, Bang, berbicara penahanan nih Bang, kemarin juga sempat diajukan. Lu sendiri melihatnya gimana Bang? Jadi begini, penangguhan penahanan itu memang hak setiap warga, hak setiap narapidana. Tapi kembali lagi, apa alasannya, apa jaminannya, ya kan? Nah, kita mengingat saudara NM ini, dia dari awal tidak kooperatif, ya, di kepolisian tidak kooperatif, di kejaksaan juga tidak kooperatif, ya kan? Pas di persidangan juga kemarin ada sedikit peristiwa yang nggak mengenakan, ya kan? Kalau menurut gua supaya sidang ini nanti berjalan dengan baik, saya minta majelis hakim mempertimbangkan lagi. Nah, apalagi dia residivis. Residivis itu untuk di penangguhan itu sulit. Pengalaman gua ya, untuk klien-klien gua ya, sulit sekali. Walaupun dengan alasan single parent, maksudnya apa namanya? Oke. Untuk anak. Oke, kita bicara masalah single parent. Almarhum PNS Angel teman saya, anaknya umur 3 bulan, tetap masuk. Ibu-ibu di Aceh, baru melahirkan, tetap masuk. Ibu-ibu yang nyuri bambu ya, pohon ya, apalah itu bentuknya, kayu, nenek-nenek usia 60 tahun, tetap ditahan. Seperti itu. Jangan kemudian kita jadikan alasan anak sebagai bemper. Nah, kalau memang dari awal lu tahu anak lu masih kecil, ya hati-hati berbuat, hati-hati berkata. Kan begitu? Nah, Bang, kemarin sempat hadir di sidang nggak sih Bang, atau ada keinginan? Enggak, kalau sidang kemarin aku nggak hadir karena aku ada juga sidang, tapi next aku akan hadir. Apa alasannya yang hadir Bang? Untuk dukung Bang Dito sama Nindi. Padahal kan yang kemarin mereka nggak hadir juga. Iya, karena kan bahas dakwaan. Minggu depan eksepsi, ya kan? Baru putusan selah. Nah, setelah saya putusan selah nanti pembuktian, saksi-saksi. Mas Dito datang nanti sama si Nindi. Saya pasti datang. Rencananya minggu depan akan datang. Setelah putusan selah, baru saksi-saksi pembuktian, saya datang. Sidang besok nggak? Enggak, besok minggu depan karena Senin besok aku ada kerjaan, ada sidang juga. Ada ke Barreskrim urusan gua. Nah, tapi nggak takut nanti ada perseteruan Bang, kan kita tahu dari pihak sana ada. Loh, itu pihaknya mungkin ada Kak Fitri juga atau apa gitu. Nggak takut sidang itu terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang kecuali anak-anak di bawah umur sama orang gila, nggak boleh datang ke persidangan. Ya dong. Berarti nggak takut ada keributan nanti ketemu sama Fitri atau gimana? Ya kalau misalnya dia ngajak keributan ya kita tantang. Kenapa mesti takut? Emang takutnya siapa? Gue nggak takut, nggak ada takut-takutnya. Kan lo bilang, gue cuma takut di dunia ini sama Tuhannya gue sembah, sama orang tua gue. Saya wawancara, jangan ada CSS. Saking kerennya loh apa jawaban Anda. Bang, terkait dengan laporan di Polres nih yang kasus Among dengan Nikita sejauh ini gimana sih Bang pemantauannya yang Abang? Puji Tuhan, kasus saya yang tadinya udah tersangka kembali jadi saksi setelah saya gigih berjuang, akhirnya sebentar lagi akan dapat surat menjadi TSK. Iya. Berarti artinya prosesnya kembali berjalan Bang? Pasti. Setelah berapa lama Bang kalau gitu? 3 tahun. 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang digongkan sama kakak-kakaknya itu masalah keadilan, masalah kriminalisasi. Kakak-kakaknya, lu ngerti nggak? Adek lo itu langsung diproses, sedangkan Bang Indra prosesnya belum. Malah lu setting-setting di sana sini, udah tersangka jadi saksi lagi. Gua diam, tapi gua diam bukan berarti gua bergerak, kan begitu. Jadi nggak usah ngomong masalah kriminalisasi deh, lu nggak ngerti arti kriminalisasi. Kalau mau jadi Markus aja loh. Betul.
Hei, Berapa? Tiga tahun bang. Setelah 3 tahun. Itu udah sempat tahun lalu jadi tersangka, brother. Tapi gue diam. Oke, gue liatin alurnya. Gue udah sampai sidang loh. Gue sidang gentle loh. Gue datang sama pengacara gue, gue nggak pernah mau teriak-teriak sampai majelis hakimnya sayang banget sama gue. Sampai sekarang kemarin ya, pas waktu sidang bapak-bapak polisi itu gue datang ketemu sama yang nyidangin bapak polisi itu kan hakim gue. Sampai gue dirangkul, Mas Indra sehat Mas Indra. Alhamdulillah majelis gue sehat ya, semangat ya. Gitu. Itu yang namanya kita tanam etika, orang juga akan simpati sama kita. Gitu. Dan buat pengacaranya juga jangan sosok pintar deh. Ngaku-ngaku masalah kerugian 17 juta, jangankan 17 juta, 5 juta pun kalau misalnya unsurnya masuk, tetap masuk. Jangan bicara masalah 17 juta, lu belajarnya di mana sih? Bener. Kasus Kris Hatta aja keok kita buat. Bebas murni. Dia itu begini, beralibi, berargumentasi masalah hukum, masalah apa yang dia tahu, bukan berdasarkan teori-teori yang ada di hukum. Gitu. Pengacara Mas Dito itu dosen loh. Kan sering komunikasi sama gua. Kemarin juga komunikasi sama gua. Gitu loh. Jadi jangan seolah-olah, oh ini dakwaannya begini. Hey, belajar lagi. Kalau nggak tahu, datang ke apartemen gua biar gua ajarin. Ya. Gitu. Perkaranya apa sih bang kalau mulai di flashback bang? Soal yang sama di kita yang sudah dalam proses dikit lagi TSK ini. Pencemaran nama baik. Tahun 2018 saya ini pengacaranya Kris Hatta. Oke. Waktu itu si NM ini berseberangan sama si Kris Hatta membela adiknya si B. Nah, udah. Disitulah gua dihajar balik. Sebelumnya kan Kris Hatta pakai pengacara tapi diem-diem aja dulu. Nah, pas begitu Kris Hatta pakai gue, ya gue hajar juga kan dari segi hukumnya. Tapi gue nggak pernah menjelek-jelekkan pribadi dia, nggak pernah. Nah, gue pribadi gue dari 2018 akhir 2019 gue diserang habis-habisan, gitu loh. Gue diserang habis-habisan kanan kiri, gue diem. Tahun 2019 di bulan Maret keluarga gue diserang, nyokap gue diserang sama bokap gue, sama keluarga gue. Gue dikata-katain lah tinggal di apartemen murah lah segala macam. Yang penting itu kan apartemen udah punya sendiri, gitu loh. Nggak KPR lah ya, nah, nggak KPR gitu kan. Jadi kenapa gue lawan? Nih, lu udah jelekin gue sama keluarga gue lawan lu sekali, lu diem. Jangan pikir gue nggak berani sama lu, gitu. Kalau ini sayangnya ini dia perempuan sih. Kalau laki-laki udah kelar gue bikin. Seriusan, hukum alam yang gue mainkan. Gitu. Gitu aja sih, bro. Terakhir bang, ada yang ingin disampaikan nggak sih terkait mungkin yang kita bahas hari ini nih, terkait persidangan kita menjadi ini juga proses hukumnya. Oke. Yang mau aku sampaikan ada 3 hal. Buat saudara terdakwa NM, tolong hargain institusi-institusi yang bekerja. Jangan seenak jidat kita. Ketika kamu nanti mencak-mencak, itu ada hukumnya loh. Itu namanya contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Itu ada hukumnya loh, ada pasalnya loh. Nah, yang kedua, buat lawyernya, ya, jangan sosok mengerti masalah hukum. Jangan dibahas-bahas masalah kerugian 17.500.000. Yang penting unsurnya masuk. Sekarang videonya viral. Kalau udah lihat videonya, yang dikata-katain apa? Si ini penipu, beli tas buat ini dan fotonya diedit dikasih gambar binatang. Bahaya loh itu. Berat loh itu. Bukan masalah undang-undang ITE-nya doang yang kena itu. Ya kan? Jadi orang benci semua sama dia. Apa sih bahasa itunya ya? Mengasut bahwa orang ini penipu. Kalau memang dia penipu, lu yang mendalilkan, tolong buktikan siapa yang ditipu. Gitu loh. Jangan karena lu nggak suka sama salah satu orang, lu tipu-tipu begitu, nggak boleh. Nah sekarang ditanya, mengerti masalah dakwaan ini? Enggak lah. Kan jadi aneh. Yang ketiga, buat kakak-kakakannya itu jangan sering ngomong masalah kriminalisasi. Saya tanya nanti apa arti kriminalisasi, ya mungkin Anda nggak ngerti. Ya, jadi
kasus saya aja 3 tahun, begitu-begitu aja saya diam. Nah, sedangkan kasus adik Anda yang udah saya disidangkan saya diam. Saya kooperatif, saya gentle. Ya. Jadi tolong jangan bicara masalah kriminalisasi dan jangan ngata-ngatain orang, suka bilang orang itu geng sampah. Nggak boleh, karena kami bukan geng sampah. Kalau geng Anda itu geng virus. Lebih bahaya lagi kan, Anda virus mematikan. Ya kan? Orang tuanya aja nggak diperhatikan kok. Masa bilang orang sampah, yang sampah itu Anda, bukan kami. Bisa dibuktikan kok. Dan ya Bang, terkait dengan permasalahan Satria nih, kemarin kan sempat ramai di Polres Selatan. Sejauh ini laporannya sudah sampai mana? Ya, jadi Satria ini memang udah saya laporkan di tanggal 7 kalau nggak salah ya. Tapi saya sudah menerima laporan untuk pemeriksaan sama saksi-saksi saya di hari Jumat. Hari Jumat jam 1. Ini panggilan pertama. Panggil pertama. Bang Buta, tadi saya pesan ayamnya sama siapa ini? Pesannya sama siapa tadi? Pesan ayam. Masa tadi saya nggak pesen? Tadinya nggak lihat, kan tadinya belum datang tadi. Pesan ayamnya tadi sama siapa saya? Tunjuk aja, Pak. Mana sih orangnya? Itu. Bukan, tadi kan pisang. Ayam. Pas pisang. Jadi gini, gua ukarah dulu ya. Masalah Satria, masalah laporannya, sejauh mana, terus kenapa sih Bang bermasalah sama Satria awalnya gitu-gitu ya. Oke. Udah, Ron. Iya Bang, gimana Bang sejauh ini tentang laporan sama Satria? Ya, jadi laporan saya sama Satria bulan lalu dan kemarin saya sudah dapat panggilan untuk DWAP. BAP pertama sama saksi-saksi saya ada nanti Mbak Tessa Mariska sama Mami Isa. Asal muasalnya itu memang dia kan menghina Bilar dan saya juga ke bawah-bawah. Nah, jadi saya nggak terima, saya laporin kemarin dan dia juga kemarin ngelabrak dan mungkin labrakannya itu juga nantinya mungkin saya laporkan lagi. Jadi ada 2 laporan mungkin nanti. Jadi awalnya gimana Bang? Maksudnya secara spesifik dia menghina Bilar, terus kenapa Bang bisa sampai di bawah-bawah? Nah, jadi begini. Si Bilar ini kan dulu tinggal di Kalibata. Terus waktu itu memang ada terjadi tragedi cekcok ya antara bukan cekcok, ada cekcok terus si Bilar ini datang nemuin saya sama rekan saya Ricky Barus ke kafe Papa Jack. Udah, saya bilang sama Bilar, udah abang yang beresin. Nah, pas selesai kita meeting, aku bilang sama Bilar, kamu tunggu di Papa Jack biar abangnya nyamperin itu orang. Nah, abang samperin lah ke kafe yang lain. Nah, abang samperin ke kafe lain, di situ terjadi cekcok, hanya cekcok mulut. Aku bilang, lu diem. Kalau lu tetap kuat, lu berhadapan sama gua. Ya, itu adek gua. Udah selesai di situ. Nah, tapi si Satria ini bikin cerita bahwa di kafe itu terjadi berantem, lempar-lemparan kursi sampai pingsan-pingsanan. Dan yang hadir di situ ada transgender, pengacara gondrong sama salah satu tante-tante untuk ngerebutin si Rizky Bilar. Padahal yang benarnya itu aku datang ke sana untuk menyelesaikan masalah Rizky Bilar. Gitu. Dan foto-foto beredar di TikTok semua, di TikToknya dia gitu. Berarti ibaratnya pembohongan publik bisa dikatakan. Nah, itu berita hoak juga bisa masukkan pasalnya. Berarti minggu depan hari Jumat Jam 1 siang saya di BAP sama saksi saya di Polres Jakarta Selatan. untuk pemanggilan dari itunya belum ada Bang? Enggak, jadi gini, kalau proses penyelidikan kan yang pasti dipanggil dulu pelapor dulu nih. Pelapor dulu, baru saksi-saksi saya, baru nanti saksi ahli, setelah itu unsurnya masuk dipanggillah si terlapor. Seperti itu. Si terlapor tahu nggak Bang? Tahu? Sudah tahu Bang? Tahu orang dia yang ngelabrak saya Pak waktu bikin laporan.